Besti ASN, materi yang pertama adalah dasar-dasar public speaking. Secara umum definisi public speaking adalah kemampuan dalam berbicara di muka umum untuk dapat mengekspresikan ya ide-ide dan mempengaruhi orang lain melalui pendapat-pendapat yang kita berikan. Dengan memiliki kemampuan yang baik dalam public speaking, seseorang dapat menyampaikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran kepada orang banyak dengan efektif dan juga respektif. Selain itu juga Besti ASN, seseorang juga dapat memiliki kesempatan luas sekali untuk mengaktualisasikan diri, segala potensi di hadapan siapapun, atau Anda bisa mempromosikan diri Anda. Besti ASN tentunya ada 5 unsur ya untuk public speaking. Antara lain yang pertama siapa yang menyampaikan. Yang kedua apa yang disampaikan. Lalu ketiga kepada siapa kita menyampaikan materi ini. Yang keempat media pemahaman bersama. Bahasa yang baik dan benar tentunya. Lalu yang kelima bagaimanakah kita mempengaruhi audiens. Besti ASN, prinsip-prinsip dasar public speaking antara lain ini perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah prinsip motivasi. Kita harus memberitahukan manfaat dari materi yang kita bawakan. Lalu kita menggunakan audiens sebagai contoh-contoh dalam ilustrasi. Kita juga sebagai narasumber membangkitkan rasa ingin tahu Anda para peserta atau audiens. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip perhatian attract the audience. Ya, keberhasilan pembicara sangat dipengaruhi oleh bagaimanakah kita memanfaatkan 7 detik pertama untuk menarik perhatian audiens atau kita sebutnya adalah first impressions. Menyampaikan cerita menarik, berbicara secara mencolok, melakukan tindakan tertentu secara tiba-tiba atau suddenly act, lalu menyajikan materi-materi yang sesuai untuk kebutuhan semua audiens yang ada di hadapan kita. Lalu yang ketiga adalah prinsip keinderaan. Gunakanlah alat-alat bantu untuk menstimulasi penggunaan panca indera dari audiens. Yang keempat, prinsip pengertian. Gunakan kata, kalimat, atau frase-frase yang mudah dipahami. Buatlah pembicaraan yang sangat sistematis, gunakan ilustrasi dan memoteknik, yaitu teknik membuat singkatan-singkatan ya. Lalu yang kelima, teknik pengulangan. Ini adalah mengulang bagian-bagian yang tertentu yang dianggap penting agar audiens tidak lupa. Jadi kalau kita menganalogikan ada bold ya di laptop kita. Itu karena kita harus ulang karena itu sangat penting. Lalu yang keenam prinsip kegunaan. Pastikan materi yang disampaikan ini materi-materi yang berguna untuk audiens. Besti ASN, metode public speaking ini harus Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama, impromptu, merupakan metode penyampaian yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Yang kedua, manuskrip. Metode manuskrip ini adalah metode penyampaian dengan cara membaca naskah. Lalu yang ketiga, memoriter. Ini adalah metode yang dilakukan dengan cara menghafal naskah secara utuh. Yang keempat adalah extemporer. Metode extemporer ini adalah metode yang dilakukan dengan bantuan media atau alat-alat penunjang presentasi lainnya. Contohnya layar proyektor, screen, remote control, cue card, dan lain-lain sebagainya. Besti ASN, bagaimana ya cara untuk membangun public speaking ini? Untuk terhubung dengan baik pada audiens, lalu tentunya ini membutuhkan beberapa teknik. Ya, yang pertama membangun rapport, lalu mengenali audiens seperti usia, jenis kelamin, jumlah peserta, asal pesertanya dari mana, pekerjaan, alasan mengikuti event ini. Bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, eye contact atau kontak mata dengan audiens. Buatlah audiens itu menyukai Anda sebagai narasumber dan berikan ucapan terima kasih. Jangan lupa full smiling, senyum dengan ikhlasnya.
Besti ASN, Anda jangan salah. Ada juga loh gangguan yang dapat kita jumpai ketika melakukan public speaking. Pengen tahu? Iya kan? Yang pertama adalah gangguan teknik. Gangguan teknik ini terjadi jika salah satu alat yang kita gunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan. Sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran-saluran ini mengalami kerusakan. Lalu ada pula gangguan semantik. Gangguan semantik ini ialah gangguan yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Misalnya, Anda terlalu banyak ya menggunakan bahasa asing. Jadi audiens itu sulit untuk memahami atau mungkin bahasa daerah, jadi mereka tidak mengerti. Lalu gangguan psikologis. Gangguan ini, Besti ASN, adalah gangguan karena adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri kita, dalam individu. Akhirnya bisa saja kita berbicaranya itu tidak terkontrol. Lalu gangguan fisik. Gangguan fisik ini ialah rintangan-rintangan yang disebabkan karena gangguan geografis. Misalnya jarak jauh ya, jarak yang jauh ini agak sulit gitu untuk dicapai. Selanjutnya Besti ASN, ada gangguan status. Gangguan rintangan ini yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara junior dan juga senior. Ya, gangguan kerangka pemikiran ini juga bisa mengganggu kita. Gangguan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator saya sebagai pembicara dengan audiens Anda adalah komunikan terhadap pesan-pesan yang digunakan dalam berkomunikasi atau berorasi. Selanjutnya gangguan apa lagi? Ada lagi gangguan budaya. Gangguan ini disebabkan karena perbedaan norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Besti ASN, faktor-faktor public speaking ada 3 faktor yang bisa membentuk seseorang menjadi seorang public speaker yang baik menurut Dale Carnegie 1921. Yang pertama, proses belajar dan berlatih. Seseorang itu dapat memiliki kemampuan public speaking yang baik dengan belajar dan selalu latihan, latihan, dan latihan. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Lingkungan ini merupakan faktor dalam konsistensi seseorang untuk menjadi public speaker yang baik. Yang ketiga adalah talent atau bakat atau skill. Bakat disadari atau tidak, turut memberikan investasi positif bagi keberhasilan seseorang untuk menjadi public speaker yang hebat. Besti ASN, seorang yang mempunyai kemampuan public speaking harus memperhatikan faktor-faktor antara lain Hidayat 2006-90. Yang pertama, pendekatan dan permulaan. Pendekatan dan permulaan ini penting untuk diperhatikan baik-baik, memulai berbicara di depan publik atau orang banyak. Yang kedua, mengatasi kegugupan dan juga demam panggung. Gugup dan demam panggung itu dapat diatasi dengan membangun sifat kemampuan sikap positif dalam diri sendiri, pembicaraan dan pendengar. Ya, yang ketiga membuat ketertarikan. Pendengar menyukai pembicaraan yang menarik untuk mereka. Lalu keempat, menjaga ketetapan berbicara. Kejernihan dan volume suara, ucapkan kata-kata dengan clear atau jelas dan berbicara dengan suara yang cukup kuat agar semua pendengar dapat mendengarkan suara Anda dengan jelas, sejelas-jelasnya. Selanjutnya mempercayai kemampuan. Mempercayai kemampuan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan semua keraguan-keraguan mengenai kemampuan yang dimiliki untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Selanjutnya memperbanyak pembendaharaan kata. Kalau seorang narasumber atau kita public speaker banyak sekali menguasai pembendaharaan kata-kata atau kosakata dan pemilihan kata-kata yang tepat, ini mampu meningkatkan kelancaran dan ketetapan berbicara.
Ya, pokoknya berbicaranya itu tepat sekali, lalu memberikan tekanan-tekanan dalam pembicaraan atau intonasi. Semua gerakan-gerakan meliputi eye contact, ekspresi wajah, gerakan tubuh atau body language, dan suara itu haruslah ditunjukkan dengan penuh semangat kepada pendengar. Besti ASN, jangan lupa juga ketepatan waktu. Rentetan kata bertele-tele tanpa mengingat terbatasnya waktu bukanlah suatu pembicaraan yang efisien. Lalu memiliki kelancaran berbicara dan juga sense of humor atau rasa humor yang cukup tinggi. Seseorang yang mempunyai pengalaman, imajinasi, teknik berbicara serta suara yang baik dan juga rasa humor namun tidak memiliki kelancaran akan menghambat individu sebagai seorang pembicara. Selanjutnya, berbicaralah dengan menyenangkan. Hindari kata-kata yang dapat membuat para pendengar atau audiens ini tersinggung atau tidak enak hati terhadap kita. Berbicaralah semua pembicaraan-pembicaraan yang wajar. Jangan sikapnya itu berlebihan ya, sombong atau menganggap diri Anda yang lebih penting. Selanjutnya, menggerakkan tubuh secara alami. Apabila hal ini sesuai, gunakan gerakan isyarat-isyarat mengikuti kata-kata Anda. Ya, dan selanjutnya memakai pakaian yang serasi. Seperti ini menurut saya serasi ya. Pendengar akan menaruh hormat, respect terhadap pembicara yang memakai pakaian yang rapi, serasi, enak dipandang mata. Lanjut, menggunakan catatan-catatan kecil. Menggunakan catatan-catatan kecil atau speaking notes untuk memudahkan pembicaraan pada bagian-bagian berikutnya. Lalu penutupan dan pengakhiran. Simpulkanlah pembicaraan dan berhentilah sejenak. Kemudian pergunakan transisi yang tepat. Ucapkan terima kasih dan kemudian meninggalkan tempat dengan senyuman manis. Nah, Besti ASN, itulah pembahasan mengenai materi-materi dasar public speaking. Stay tune terus untuk mengikuti materi public speaking selanjutnya melalui pembelajaran mandiri. Mari berkontribusi untuk negeri.